tuh dicap Yonko karena serem bisa ngebawahin Iya. si Mihawk sama Crocodile. padahal nggak terima dia berdua nih. Nah itu media itu kayak gitu. Iya, Itu media. media nyambungnya. Kayak ya media-media kan nggak munafik ya. Kadang berita yang dipublikasi itu suka beda sama realitanya. Masuk tuh kayak bagi. Lalu bisa jadi Yonko ya karena anak buahnya bikin kayak poster-poster Posternya ngasal. seakan-akan si Bagi yang paling tinggi kasarnya. Iya. Halo Sobat Interplagis, kembali lagi bersama gue Pasya pada podcast Interplago, Act Locally, Think Globally. Pada segmen Interplago, kali ini gue bersama narasumber yang spesial banget nih. Nah, gue nggak sendiri, host, tapi sama Apis. Dia sebagai Ketua Interplago pada periode 2022-2023. Dan bersama narasumber kita yang kece banget nih, Randy. Randy sebagai Hima staff di mana? Kemahasiswaan periode 2021-2022 dan ada Gunawan sebagai Dema Visip staff kajian strategis. Nah, kita pada kali ini pembahasannya tuh beda banget dari sebelum-sebelumnya kan. Sebelumnya kan kita fokus banget di HI nih. Nah, tapi kali ini kita sesuatu yang spesial yaitu One Piece. Nah, Jadi sobat nakama banget ya. Yoi. Pertama gue pengen nanya dulu nih. Gue penasaran, kenapa lu pada suka One Piece gitu? Iya, Ya, kenapa? pertama. Iya, gitu. Kita mau ke siapa dulu nih? Randy dulu deh, Randy boleh. dulu. Oke, jadi ini sebenarnya fun fact aja. Gue tuh ngikutin One Piece itu awal SMA kelas 1. Itu pas lagi puasa. Iya kan kita libur kan masuk sekolah. Itu gue nge-push One Piece tuh dari benar-benar episode 1 sampai episode 800-an tuh seingat gue. Itu benar-benar dari jam-jam ini nungguin puasa, terus pas abis sahur tuh bentar, itu gue nge-push tuh One Piece. Kalau mulai tertariknya sebenarnya awal gue nggak tertarik ini anime apaan, episode banyak banget, 1000-an. Apain gue ikutin gini-ginian, terus di episode awal-awal juga kan jelek banget tuh dia masih Grafiknya. ya grafiknya masih jelek, terus juga ya ceritanya nggak yang terlalu langsung ketemu musuh gitu, nggak kayak pengenalan aja dia itu. Jadi gue awal tuh nggak tertarik banget, jadi gue sempet vakum tuh di episode 50-an. Mas Luffy masih nyari-nyari ini, masih nyari-nyari Kru, ya. Cuman udah dapet Zoro sama Nami tuh gitu. Cuman karena ya tertarik juga, katanya ini emang masterpiece juga nih, udah gue lanjutin tuh sampai sekarang. Gitu. Dan Kalau kelanjutan jadi sampai sekarang tuh. Sampai Lu sekarang. baca manganya nggak tapi? Baca. Gunawan Kalau tadi, Gunawan- Kalau gue sih mulai tertariknya sih apa ya? Emang gue dari awal itu pas SD kan kelas 5 itu kan sering ada cuplikan episode kan di Global tuh, di Global TV kan. Nah itu gue nggak tahu tuh itu anime apa, soalnya kan yang gue tahu kan gue cuma nonton Naruto doang kan waktu itu pas SD. Nah gue mulai fokusin nonton One Piece itu benar-benar dari episode 1 itu dari kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP. Nah, itu gue mulai nonton tuh dari episode 1 sampai episode berapa sih itu? Sampai ya episode 800. Sama. Cuman gue agak nge-skip tuh dari yang 800, tiba-tiba udah sampai ke Artful Cake tuh. Tapi gue tetap apa ya, dari Artful Cake tuh gue nonton dulu yang sebelum-sebelumnya, lanjutin gimana jalan ceritanya biar nyambung juga kan, biar gue ngerti juga, sampai benar-benar ketagihannya itu ya pas di kelas 3 SMK tuh. 3 SMK berlanjut sampai sekarang. Yang bikin menariknya sih karena pas dulu kan belum ngerti ya di One Piece itu ceritanya kayak gimana kan, ada faktor politik sama HI-nya itu kan gue nggak tahu kan. Yang penting gue nontonnya yang penting seru gitu. Nah pas udah dalamin pas di kuliah, oh ternyata One Piece tuh bukan sekedar seru doang, tapi banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama buat jurusan-jurusan ilmu politik sama HI sendiri. Tapi lebih banyaknya khususnya di politik sendiri sih yang gue lihat ya, yang gue tonton selama ini gitu loh. kalau Nggak ngalamin tuh dari zaman TV. Ada. Tuh di Naruto doang, di One Piece gue nggak ngalamin. Ada. Gue Iya, nggak Naruto. tertarik Naruto doang. Cuman kalau pas yang di Global TV itu kan
One Piece kan terlalu vulgar kan. Jadi cuman dari episode 1 sampai episode berapa ya? Pokoknya dia tuh sampai Usopp doang tuh. Oh, sampai Abis itu, rekrut Usopp. Iya, rekrut Usopp. Abis itu di-cut. Nggak ditayangin lagi. Karena dengan pakaian Nami yang terlalu vulgar kan. Jadi begitu. Nggak bagus buat edukasi anak-anaknya. Betul. Kalau Bung Apis sendiri gimana? Kalau saya itu sebenarnya kalau dibandingin sama Gunawan itu jauh banget. Kalau dia kan dari SMP, terus dia dari kapan? SMA. Kalau gue hitungannya SMA juga. Pas lagi zaman Covid. Itu kan zaman Covid, wah benar-benar kayak gabut banget nih di rumah ngapain ya. Iya, semua anime gue. Ibu Covid. Gue nontonnya udah sampai awalnya tuh gue nonton Demon Slayer, manga gue habisin, terus kayak aduh bosen apaan ya, Black Clover gue nonton. Nih, karena kan kalau Black Clover misalnya sampai 300 doang, terus kayak Demon Slayer baru sampai berapa doang. Kan kalau di One Piece kan banyak banget kan. Gara-gara banyak ya udah kayak ini mumpung lama dan Covid juga masih lama, udah gue nonton aja yang lama sampai habis. Iya sih, benar sih. Soalnya kayak gitu. Soalnya cerita yang paling lama kan One Piece kan dibanding anime-anime yang lain gitu loh. Kalau Naruto kan emang udah dari kecil juga gua. Kalau Naruto, kalau One Piece kan gue pengen nyoba aja. Orang-orang juga kayak apaan sih tertarik ke One Piece, ngapain sih? Ya pas ditonton ternyata seru juga gitu. Banyak Seru banget. apa poin-poin yang sebenarnya mampu diambil gitu. Tapi rata-rata kita punya kesamaan ya. Gue juga nonton One Piece tuh maratonnya pas Covid kemarin. Jadi pas SD gue kayak Gunawan kan nonton, tapi cuma sekedar sampai perekrutan kru doang. Ya udah gue berhenti. Pas Covid gue bingung nih mau ngapain ya, libur panjang kan. Gue pertama gue tuh nggak suka One Piece, terus gue nonton Stampede yang movie-nya. Iya, Stampede. Buset, di situ keren banget kan grafiknya. Gue jadi penasaran, gue nonton. Terus gue bingung nih episode buset banyak banget kan, udah 800 pas itu kan. Iya. Akhirnya gue mulai dari mana? Dari Marineford gue. Dari Marineford. Dari Marineford. Gue mulai dari Marineford. Yang es mati itu ya. Yang es mati ya. Dari awal. Nggak dari awal. Kagak dari awal gue. Gue dari Marineford. Alabasta keren banget tuh. Lucu-lucu. Alabasta tuh paling bagus itu arc yang menurut gua lebih apa ya? Lebih menarik dibanding arc-arc yang lainnya gitu loh. Soalnya di Alabasta tuh yang gue lihat tuh benar-benar semua nilai-nilai politik sama hak itu dapet di situ. Alabasta sih. Dari masa Contohnya? kekejaman kan, kayak bukan kekejaman sih, lebih ke apa ya, faktor jual beli manusia ada di situ. Itu perdagangan. Iya, kelihatan perdagangan kan manusia di situ. siapa namanya, krokodil. Kalau ngebahas Alabasta pertama itu invasi kan. Iya, invasi sih. Kalau kita kaitin sama HI itu kan kayak misalnya satu negara nih nginvasi negara lain itu sama, cuman ini case-nya ini aktor dia itu si Cibukai bahasanya. Dia ini bajak laut yang punya label spesial lah. Tapi waktu itu udah masuk si Cibukai. Dia udah masuk. Dia si Cibukai. Dia ini punya hak istimewa kalau dia ini nggak dianggap bajak laut sama negara-negara. Jadi makanya dia bisa sewenang-wenangnya akhirnya nginvasi sampai tahap dia koloni, dia menjajah gitu. Dia memanfaatin sumber dayanya, terus internal politik kerajaan dihancurin semua sampai dia jadi penguasa di situ. Akhirnya datang ujuk-ujuk Luffy. Ini bocah dari mana? Buronan masih harga 100 juta. Tiba nantangin si Cibukai. Tapi kenapa sih alasan si Cibukai dibentuk? Tahu nggak? Si Cibukai sebenarnya jadi gini, kalau di One Piece kan kalau yang mungkin teman-teman juga tahu ada 3 kekuatan penyeimbang dunia kan. Itu WG Angkatan Laut, Yonko sama si Cibukai. Nah, sistem di One Piece ini kayak Yonko sama si Cibukai itu kan bagian dari bajak laut. Ya kan yang kita tahu kan bajak laut ya musuhnya Angkatan Laut. Nah, Angkatan Laut ini sumber daya ini nggak cukup nih kalau buat dia menaungi atau ngurusin semua bajak laut nih. Jadi dia buat sistem lah yang namanya sistem Shichibukai, itu dia merekrut bajak laut yang dia itu kerjasama gitu sama Angkatan Laut dengan dana dari pemerintah dunia. Pemerintah dunia ini bosnya Angkatan Laut. Makanya yang tadi gue bilang di awal tuh Shichibukai punya hak spesial.
Oh, Dia gitu. nggak diburu, nilai buronannya dibekuin, sama ini juga apa alasan dibentuknya si Cibukai juga yang tadi di awal buat bantu angkatan laut sama buat ya ini masuk ke diplomasi sih dari pemerintah dunia buat apa ya buat ngehandle negara-negara yang masuk afiliasi sama pemerintah dunia ini. Jadi dengan adanya si Cibukai ini negara-negara ini ngerasa aman. Oh jadi selain sistem angkatan laut ada juga nih si Cibukai yang emang ngebantu pemerintah dunia dari sisi bajak lautnya, walaupun di beberapa sisi ya ada kayak tadi yang krokodil, terus yang kayak Doflamingo itu yang di luar yang tanda kutip itu dia malah jadi balik ngelawan, jadi ngejarah negara-negara yang afiliasi sama pemerintah dunia. Gitu. Kalau tadi kan sempat di-mention Yonkou. Kalau Yonkou itu sebagai apa? Yonko tuh kaisar laut Kaisar jatuhnya. Dia kalau misalnya di Marineford itu punya Laksamana, Iya. kayak Sakazuki, Borsalino, Iya. sama Aokiji waktu itu. Nah di bajak laut juga punya istilah apa ya kayak Laksamananya lah, atau enggak bajak laut yang punya kasta tertinggi. Benar-benar Jenderal, kuat ya. Iya, yang lebih kuat. Soalnya Yonko itu lebih apa ya, lebih ditakutin sama bajak-bajak laut yang lain dibanding ke Marineford sendiri. Nah, karena apa? Karena kekuatan Yonko kan bagus ya, kayak bukan bagus sih, lebih besar dan lebih kuat gitu loh. Mereka ngelihatnya gitu. Karena yang gue tahu juga dari Yonko itu waktu itu kan sebelum Yonko yang sekarang ya. Yonko yang lama itu ada Big Mom, Kaido, Shirohige, sama Shanks. Nah, dari tiga Yonko ini tuh termasuk dalam satu bajak laut yang gede gitu loh. Di bajak laut Rocks di Sebek kan. Kalau Yonko sekarang gimana ya? Lebih konyolnya tuh kebagi sih. Iya, bagi gue tuh nonton manga baca manga itu lucu sih. Lebih konyolnya tuh kebagi sih. Dia ini Keren kan ya, buat begitu. aliansi sama Mihawk sama siapa? Krokodil. Krokodil ya? Iya. Mihawk krokodil. Iya. Dia tuh dicap Yonkou karena serem bisa ngebawahin Iya. si Mihawk sama Krokodil. padahal gak terima dia berdua nih. Nah itu media itu yang kayak gitu. Iya, Itu media. media nyambungnya. Kayak yang media-media kan nggak munafik ya. Kadang berita yang dipublikasi itu suka beda sama realitanya. Masuk tuh kayak bagi. Kenapa bisa jadi Yonko ya karena anak buahnya bikin kayak poster gitu. Posternya ngasal. Seakan-akan si Bagi yang paling tinggi kasarnya. Iya. Karena realitanya kan dia yang dibawa sama Mihawk sama Krokodil. Jadi cuma panggung doang mukanya aja. Pakai badannya Bagi. Sama ini, tahu nggak yang kasusnya Marineford? Dia kan orang-orang pada perang, Bagi ngambil kamera, ayo syuting tahu nggak? Iya lagi. Itu dia pinter lagi. Dia itu pinter nyari celahnya. Sahabat ngomong katanya, ini gue temennya sih yang satu kru sama Roger. Roger katanya, wah langsung dia pada kagak ada apa-apa aja. Iya, itu pintar. Itu bagian dari politik juga gitu. Gimana lu bisa nyari celah seminimal mungkin. Sama mainin media massa dia keren tuh Bagi. Bagaimana media massa bisa meningkatkan citra gitu. Gila. Ini minumnya. Oh iya. Lagu. Ini kita nggak disponsori waktu itu masalah. Tapi kalau mau sponsori Interplago boleh. Sebenarnya balik lagi sih kalau Yonko tuh ada uniknya juga. Dia tuh ibaratnya dia bukan organisasi, dia cuman label. Iya betul. Tapi dia sistemnya itu kayak pemerintah dunia One Piece. Dia naungin banyak negara, jadi dia punya daerah Oh, iya. kekuasaan. Khususnya jadi sebenarnya di dunia One Piece kan kayak dua gitu. Pertama banyak sih sebenarnya 4 lautan, East Blue, West Blue, South Blue, sama North Blue. Terus ada apa sih setelah masuk ke ini? Grand Line. Ya Grand Line, habis itu New World. Nah di New World ini banyak nih negara-negara yang sebenarnya nggak afiliasi sama pemerintah dunia. Itu banyaknya itu di afiliasinya sama Yonko justru. Cuma Jadi- kayak kasusnya negara apa? Yang yang di bawah laut. Oh, ini Ikan, Fishman Pulau Island. Manusia Ikan. Pulau Iya, Manusia Ikan. Fishman Fishman Island. Island. Fishman Island. Waktu itu kan dipegang sama Big Mom kan? Big Mom. Awalnya Shirohige dulu ya? Awalnya Shirohige, terus Baru Big Shirohige Mom. mati dipegang Big Mom. Itu gunanya ya alasan politik, balik Iya lagi nama Yonko dijadiin buat militer sih sebenarnya senjata. Jadinya negara lain tuh jadi segan Iya. kalau buat Nyerang gitu. konflik ya. Karena dia di bawah perlindungan Yonko itu. Iya. Kenapa Big Mom bisa ngambil jarahannya si Shirohige gitu loh. Simpel sih itu sebenarnya ya. Iya. Big Mom ibaratnya
nggak beda jauh sama Shirohige. Jadi pas Shirohige meninggal ya udah Big Mom langsung ngambil. Iya langsung ambil aja. Langsung main cepet aja. Shirohige pun ya mikir 2 kali kalau buat sama Yonko nyerang, saling nyerang tuh. Iya, apalagi Kurohige masih baru kan waktu. Iya. Iya masih Belum baru bisa juga. nandingin lah. Terus krunya belum sekeren sekarang. Iya, Kalau iya. Big Mom kan dia armadanya gede. Semuanya kan armada dia kan anaknya semua. Iya, itu jadi faktor ini juga itu. Apa ya? Kalau di politik kan dinasti politik, Iya, keluarga ini dinasti bajak laut. Dinasti bajak laut benar. Masih banyak Jadi meminimalisir pengkhianatan tuh. Iya. Lebih percaya sama Keluarga, keluarganya sendiri dibanding sama orang lain. Itu prinsipnya Big Mom tuh ya. Iya. Soalnya dia prinsipnya Keren. juga keren. Kalau Big Mom itu dia punya cita-cita itu dia mau semua ras di One Piece itu, kan di One Piece ini banyak ras ya, nggak cuma manusia doang. Oh iya benar. Ngumpul di satu Di wilayahnya satu kapalnya dia. Enggak, di berapa wilayah dia. Iya benar. Di World Cake kan? Iya di World kan, Cake, di wilayah dia. Tuh cita-cita liberalis abis tuh. Oh makanya Ya, anak dia tuh perdamaian. banyak ya. Gue ngeliat tuh Big Mom itu kayak semacam melakukan kolonialisasi nggak sih kayak Yonko gitu. Jadi dia tuh datang ke suatu negara tuh dia minta upeti gitu. Ingat nggak sih Iya, lu Big yang Mom? minta permen ya? Iya minta permen Kayak di sampai Fishman kayak Oh, iya. gitu. Iya. iya sampai kesusahan kan waktu itu menuhin permintaannya. Gara-gara dia habisin Luffy. Emang kapten gue konyol banget itu Bakasencho. Bakasencho. Gue juga ngeliat nih di One Piece tuh kayak ada semacam sistem perbudakan dari para siapa namanya? Tenryubito. Tenryubito. Ya, jadi boleh dijelasin Ren apa itu Tenryubito Pas dan di Water Seven ya? banyak dia di, Bukan Water Seven, di mana? di Sabaudi Sabodi. Sabodi. Iya benar Sabodi. Sabodi. Tapi yang di Sabodi tuh untuk lebih ke manusianya tuh gimana tuh yang Tenryubito kan bener-bener parah banget tuh dia. Gimana ya? Satu-satu dulu deh yang ini apa yang tadi masalah Yonko minta upeti ya. Sebenarnya ini nggak Big Mom doang sih, hampir semua Yonko itu pasti minta upeti kecuali Yonko yang sekarang nih Luffy. Luffy kan lebih kebebasan. Iya. Kalau Yonko sekarang ya itu udah ya hal yang wajar sebenarnya. Dia nawarin satu perlindungan tapi dia juga minta bayaran. Ini bentuk Terima kasihnya. ya simbiosis sama kerjasama juga. Dia timbal balik. Ya negara pun contoh negara-negara yang dinaungin sama dia ya bersedia karena dia merasa aman, jaminan itu. Kalau tentang Tenryubito tadi apa? Gunawan mau ngomong dulu. Gimana? Kalau Tenryubito ya, waduh. Kalau Tenryubito tuh apa ya? Dia karena menganggap dirinya itu sebagai keturunan dewa sih. Keturunan dewa. Iya, jadi mereka bisa ngelakuin seenaknya karena menurut dia tuh kasta tertinggi kan. Dan bisa dibilang orang-orang kaya itu dia aja bisa naungin di pemerintah dunia dengan Iya. seenak itu Iya. juga. Makanya ras Tenryubito ini kayak punya segala hak dan apa ya bisa ngatur di setiap daerah. Kalau misalnya Tenryubito pas di Pulau Sabaudi itu kan jatuhnya kan tiba-tiba datang Iya. dadakan kan dia tiba-tiba ada terus posisinya dia bawa siapa sih Kuma ya di Sabaudi Bawa Kuma. Enggak, dia ah, nggak bawa bukan Kuma Bawa budak. Pokoknya bawa budaknya di Banyak. rantai, Di rantai. di jalan udah kayak naik kuda. iya itu kaget sih gue lebih ke kaget sih pas yang di Pulau Sabaudi soalnya ini dia tiba-tiba datang padahal di situ pas di Sabaudi tuh pas banget time skip tuh ngumpulnya time skip kan di situ. Ini orang nyari gara-gara apa gimana ya kan? Apa emang nyari mati soalnya dia nggak kapok gitu loh waktu itu pas lagi jual beli manusia ya kan? Dipukul sama Luffy emangnya nggak kapok gitu ya? Dipukulnya nggak segan-segan gitu. Wih, puas banget sih itu. Iya, tiba-tiba Di ya jalan. jalan ditembak-tembakin nggak kena. Dah. Itu keren sih. Keren. Keren. Masuk ini juga tuh episode rating tertinggi tuh. Iya. Oh, Sabaudi. Episode yang enggak bukan yang Bukan, Sabaudi bukan yang Sabaudi. Oh Luffy. yang itu episode Luffy yang Luffy mukul nonjok. Tenryubito. Soalnya pesan Keren kalau banget itu. sebenarnya kalau sebelum ngomongin Tenryubito ya biar kita nggak Nggak jauh. jauh banget.
harus jelasin latar belakang kasta di One Piece sih sebenarnya. Iya. Oh, boleh ceritain. Jadi sebenarnya bajak lautnya bagian dari masyarakat biasa aja, dia nggak punya status apa-apa, dia cuma bajak laut, kecuali berdasarkan power sama pengaruh lu itu lu kuat, ya itu lu dipandang. Terus itu dari bajak laut sama terus dari negara. Nah di One Piece ini kan banyak nih negara-negara. Nah, dari negara-negara ini terafiliasi nih semua sama satu pemerintah dunia. Jadi di pemerintah dunia ini dia yang semua mengaturnya. Kalau misalkan case-nya di HI ini kan, kalau PBB ini kan sifatnya anarki ya, jadi nggak relate sama Iya. One Piece. Kalau di PBB kan negara ini punya Kekuasaan ya, masing-masing. kepentingan sendirinya juga. Kalau di One Piece ini nggak semua negara yang berafiliasi sama pemerintah dunia itu dia harus diatur sama pemerintah dunia. Jadi ya raja ini masih di bawah si pemerintah dunia ini. Nah dari situ masuk ke sistem kelasnya. Jadi di tiap negara ini juga kan punya raja nih, punya bangsawannya juga kan. Nah bangsawannya termasuk kelas tinggi juga, cuman dibagi masyarakat biasa, masyarakat sipil biasa. Tapi kalau dibagi pemerintah dunia dia juga punya bangsawannya sendiri. Itu tadi namanya Tenryubito. Nah dia nih semuanya ini yang mengendalikan semua dunia ada di One Piece. Nah peran yang disorot di One Piece ini bajak laut sama angkatan laut sebagai alat atau militer lah yang dibikin oleh pemerintah dunia buat ngelindungin semuanya. Kalau bajak laut ya bagian dari masyarakat yang emang pengen nyari kebebasan aja. Sama yang emang ya gimana, kalau sudut pandang di cerita One Piece tuh lebih kenarik kayak itu ya, orang kalau mau punya mimpi itu harus berlayar. Gitu. Itu dari bajak laut kan kayak gitu. Lu kalau mau punya mimpi harus berlayar. Oh, itu berawal dari kata-katanya Roger tuh yang sebelum dieksekusi Ya. ya. Dia bikin apa, dia ngomong apa? Kayak dia Tentang udah One Piece. ninggalin semua Iya. hartanya di satu pulau, yaitu nama Pokoknya hartanya nyari One lah, Piece. nyari. Iya, Gua makanya itu- tinggalin One Piece itu ada, lu cari. Iya, masyarakat tuh banyak, tiba-tiba gelombang bajak laut jadi tinggi, masuk semua. Itu sekilas putar dunia One Piece sih. Makanya emang One Piece ini rumit, makanya jadi jadi sebuah Manga masterpiece yang ini. teka-teki Iya. banget sih. Teka-teki itu banyak banget setiap Dan episodenya. keren dari One Piece juga terstruktur banget Iya, masalahnya. iya, itu benar. keren banget sumpah. Makanya kalau lu nggak nonton dari awal banget itu susah ngalurnya. Susah ngalurnya. Bener, Bener-bener bener. harus lu nonton dari episode 1 sampai sekarang terakhir itu Ribuan lah. 1089 apa 7 gitu. 87. 87. Iya. Nah, tuh itu anime terakhir tuh. Iya. Belum lagi ntar ada Gorosean. Ya Oh, itu masih banyak, panjang sebenarnya tuh. aktor-aktor di One Piece banyak banget. Iya. CP0, CP9. Itu Ya, itu iya. intelijen gak sih dia? Ya, itu itu. agen pemerintah dunia. Jadi Intel tuh. Tapi yang gua lihat juga emang apa ya, CP0 ini termasuk orang yang paling berani gitu loh selama di cerita One Piece ya. Dia bisa masuk kemana aja sampai siapa sih tuh yang suka nyebarin yang jurnalistik itu? Morgan. Iya, Morgan. Dia bisa nyelinap di balon udaranya dia kan, Tempatnya Morgan. Tempatnya Morgan tuh nggak ada yang tahu sama sekali. Iya. Tiba-tiba dia bisa nyelinap di situ dengan apa ya, dengan iming-imingnya dia itu ngebawa narasinya, beritanya itu diubah, diganti, atau nggak usah disebarin. Ya Morgan nggak terima dong sebagai jurnalistik. Kode etiknya kan nggak boleh begitu. Berita itu kan harus diungkap Iya. semestinya, Secara realita, ya kan? Nggak boleh kayak begitu. Ya sebenarnya kalau dari Cyberpol ya, sebuah intelijen itu kan, jadi pemerintah Indonesia selain angkatan laut dia juga punya CP Cyberpol. Nah, kalau Cyberpol ini tugasnya dia lebih Mata-mata, iya lebih ke mata-mata, lebih ke penyelidikan yang dia itu nggak nampak di permukaan. Ini agen bawah tanah sebetulnya. Cuman dia kerjanya ini dibalik pemerintah dunia langsung. Nah, doktrin yang kerennya ini di CP ini itu doktrinnya itu kuat banget buat lu tuh sebagai anggota Cyberpol itu harus patuh. Jadi itu didoktrin buat ultranasionalis lah kasarnya. Iya. Buat dia itu apa-apa itu hidup dan matinya iya. itu demi pemerintah dunia. Itu doktrinnya itu kuat banget. Gimana sih struktur pemerintahan dunia gitu? Nah, dari yang paling atas coba jelasin, dari Im Sama sampai ke bawah. Kalau dari pemerintah dunia Jauh banget sih itu. nggak apa-apa. Dia punya satu tokoh yang mimpin semua dunia One Piece, namanya Im Sama. Nah, Im Sama ini punya bawahan.
punya bawahan itu 5 orang, itu sebutannya Gorosei. Jadi Im sama Gorosei dan Tenryubito itu satu garis keturunan, sama-sama Tenryubito. Tenryubito ini jadi di masa lalu One Piece itu 800 tahun yang lalu dia itu dia perang sama negara. Jadi itu dulu sebelum dunia One Piece yang sekarang itu negara itu satu, tapi ada aliansi ini yang nyerang negara yang satu ini yang kuat ini. Sampai akhirnya aliansi yang menang ini dia menang, terus dia deklarasi kalau dia ini sebagai dewa atau keluarga yang ngebuat pemerintah gitu. Jadi sebenarnya Insama ini masuknya ke golongan Tenryubito, cuman kayak ada pangkatnya aja. Jadi paling tinggi aja. Iya, dia gitu. paling tinggi, di bawahnya Gorosei, sisanya ya masyarakat Tenryubito biasa, cuman punya hak spesial paling tinggi sebagai bangsawan dunia. Gitu Nah, di bawahnya ini ya masuk ke angkatan laut sama Cyberpol. Kalau buat militera gitu, kalau struktur pemerintahan dunia. Baru dah istirahat. Baru ngerucut Tapi sekarang- sebelum ke masyarakat ke negara dulu. Oh iya, yang negara. afiliasi raja, baru ke raja, sipil, masyarakat sipil. Lanjut pertanyaan, kita lihat dulu. Oke. Ini udah ngalori dulu ya. Iya, Kalau bisa menarik kita kunci One Piece. dulu. Karena emang One Piece banyak banget guys. Jadi ceritanya panjang dan Iya. sangat struktur. Kalau nggak ngerti, makanya harus nonton biar ngerti. Iya. Tiba-tiba Shanks datang ke Gorosei. Itu real random Gila, twist, gila. plot twist, terus banyak Banyak cerita yang kayak dari episode awal tiba-tiba di episode sekarang nyambung tuh banyak. Iya. Terus banyak mikir-mikir. Ini maksudnya kayak gini kali ya. Ini Iya. kayak gini kali ya. Konspirasi aja terus Iya. sampai nggak jelas. Sebenarnya ada yang namanya revolusioner, pasukan revolusioner. Oh iya, Nah, Revolusi. Oh iya. itu tujuannya apa sih Ren kalau gue tahu? Tujuannya ya balik lagi itu dari keresahan masyarakat sipil yang dia ini kaum marginal sebetulnya. Kaum marginal. Kalau di case kita studi case sampai saat buat yang sekarang ini dia kesannya itu kaum marginal yang coba memberontak dengan sistem pemerintah dunia sekarang. Karena walaupun sistem pemerintah dunia sekarang itu kayak bagus ya terstruktur, tapi aktor-aktor yang pemerintah dunia ini dia yang tadi diceritain di awal tuh kayak Tenryubito itu kayak perbudakan, terus pajak yang tinggi, terus banyaklah diskriminasi, ya genosida juga masuk, kayak banyak diskriminasi juga. Nah jadi dari kaum marginal ini bentuklah sebuah gerakan namanya pasukan revolusi. Dia ini tugasnya ya nentang langsung pemerintah dunia. Sebenarnya kalau kayak case-case sekarang ya kurang lebih sama kayak rakyat nih yang buat pergejolakan, buat revolusi di negaranya yang nggak puas sama pemimpinnya. Kayak Itu udah Indonesia. banyak, nggak di Indonesia Oh, iya, doang. benar. Kayak di Kolombia. Jadi itu dia berusaha ngilangin pemerintah dunia apa gimana? Iya, Iya, dia berusaha. Itu tujuan utamanya, Mal. Perjuangan kelas. Iya. Iya. Apa tuh, Bis? Hey. Nah, itu. Marxis itu. Iya, Marxis. Itu ada teori Marxis ya, ngilangin kelas. Itu Nggak, tapi beda. Kalau Marxis kan lebih ke ekonomi. Iya. Iya Kalau sih. ini ke politik. Kalau ini ke Jadi politik. kalau ini tuh lebih banyaknya itu justru di negara-negara absolut. Ya, monarki absolut, sorry. Monarki absolut. Iya, absolut. Kayak revolusi Prancis, revolusi Inggris sih dia lebih ke ekonomi sih. Ekonomi kalau Inggris. Kelas buruh. Lebih Yang revolusi mirip Prancis Prancis sih, sih, iya ya. revolusi Prancis. Sampai bunuh. Gimana dulu yang Prancis dia sistemnya monarki absolut sampai sekarang jadi presiden. Iya, jadi kayak mencerminkan dunia lah gitu Iya. di beberapa negara. Bahkan ininya aja tempat singgasananya pemerintah dunia itu ngambil referensi dari Prancis. Marijo itu kan Oh, merujuk ya. itu istana di Prancis Iya, kalau iya, nggak iya. salah. Tuh guys, makanya nonton One Piece. Jadi sebenarnya One Piece ini kalau buat anak HI sebenarnya cocok banget karena Cocok. dari struktur pemerintah dunia, terus struktur konflik-konfliknya, terus negara-negaranya, misalnya di Greenland ke negara sini, oh ada konflik kayak gini, oh ternyata negara sini sama negara sini konflik, ternyata penyelesaiannya gimana, bla bla bla, latar belakangnya apa, diselesain kayak gimana, terus oh ternyata negara ini tuh terikat sama Yonko tadi, terus harus ngasih upeti, bla bla segala macam. Nah, itu kan ada kayak konsep
Di HI itu banyak banget kayak gitu. Jadi aliansi antara negara yang dilindungi sama orang yang melindungi. Gimana caranya lu dan gua itu sama-sama dapat sesuatu. Orang yang melindungi dapat upeti dari negara tersebut. Negara yang dilindungi dapat perlindungan dari yang dilindungi, dari Yonko-nya. Jadi sebenarnya One Piece nih dalam HI itu sebenarnya banyak banget ya konsepnya. Apalagi buat anak HI. Sebenarnya di film One Piece tuh referensinya banyak banget. Makanya kudu nonton. Wajib. Kalau gue sih lebih menariknya tuh ketika One Piece itu bukan One Piece, si Mugiwara Crew ini dari Arc Whole Cake mau ke Arc Wano, itu kan sempat ada cuplikan tentang referee kan. Referee. Oh iya, referee itu iya betul. Nah, gue nungguin momen ini nih, nungguin arc dia ini nih, Arc karena referee. ini kan apa ya, kejadiannya kan Sabo kan ditangkap kan. Iya. Nah, ini yang bakal datang ini siapa? Kalau pasukan revolusioner kan udah pasti datang Iya. kan. Tapi Mugiwara ini nih Sabo nggak jadi ditangkap deh. nggak jadi ditangkap ya? Dia itu emang lolos, beritanya dia ditangkap. Tapi lolos betul. Oh lolos. Lolos. Gue belum nonton yang di Dia udah sempat ketemu Goros ya kan? Udah Di dia spoilerannya Oh dia- iya benar. Jadi- Yang Sabo nyantai banget kan? Iya. kenapa Raja Cobra mati? Ya itu karena dia tahu rahasia pemerintah Iya. dunia. Terus dia juga sebetulnya dia nggak sejalan sama pemerintah dunia. Makanya ya pemerintah dunia harus ngapusin nih orang-orang Raja kayak Cobra, gitu. Bapak Vivi kan? Ya. Tapi di episode terbaru dituduh Sabo yang ngebunuh ya. Sabo, ya itu kan balik lagi media. Iya, media. Ya karena pemerintah dunia ya penguasa tertinggi, masa dia nggak bisa ngolah media itu sendiri. Walaupun balik lagi yang luncurin media nyain tetap sesuai sama kode etik kan tadi si Morgan itu ya cuma balik lagi. Pemerintah dunia sebagai pihak tertinggi dia Punya kuasa. punya Iya. kuasa. Lu punya duit. Lu punya kuasa. Hai. Iya. Jadi pentingnya kultural diplomasi dalam hal itu. Iya. Jadi kekuatan media untuk mengontrol massa, Betul. untuk citra negara, untuk propaganda juga sangat berguna di sini. Ya, lebih banyak propagandanya sih di One Piece. Propaganda itu banyak dari Itu pemerintah. bisa ditarik ke dunia nyata. Apalagi kasus yang sekarang Amerika terus terhadap Israel. Wah, Palestina. iya. Itu kenceng banget. Yang dimana dibilang katanya, oh ternyata nih Palestina yang begini-gini. Sampai orang Israel kedoktrin lah dengan media massa, seolah-olah media massa itu adalah fakta yang sebenarnya, padahal mah orang kan yang nulis juga. Betul. Tapi kenapa orang tuh dengan gampang, dengan mentah gitu ngambil, oh ini benar, ternyata nggak dicari faktanya seperti apa. Makanya dari One Piece tuh kita belajar juga, media tuh bukan suatu hal yang sepenuhnya harus dipercaya, karena media juga yang buat orang. Iya. Kita harus ngeliat faktanya langsung. Media dan juga cari. dia masuknya soft diplomasi dia itu. Bukan hard diplomasi, dia masuknya soft diplomasi. Ya karena bentuk-bentuk media yang tadi buat propaganda, terus juga media Cuman buat pengaruhnya gede. Iya, itu. pengaruhnya besar. Pengaruhnya gede banget. Dari media bisa nimbulin efek jangka panjang. Cuman dia masuk ke bagian soft diplomasi itu media. Tuh, kayak di dunia sekarang tuh Israel tuh lagi aktif-aktifnya kan buzzer gitu buat gimana sih bikin citra Hamas supaya jadi teroris Iya. gitu. Dan dia sebagai negara yang tertindas, narasi Israel kan selalu dia diserang kan di 7 Oktober itu, tanpa melihat sebelum-sebelumnya bahwa dia itu menjajah Palestina gitu. Di sini peran media tuh sangat besar Gitu, dalam ya. hubungan internasional. Jangan kan Tapi tadi bahasnya kayaknya konflik mulu. Iya. Nah, media yang tujuannya positif buat negara yang propaganda itu banyak. Kayak ini yang kayak termasuk kita ini korban propaganda Jepang. Jepang benar. Dari anime itu kan bentuk soft Oh. diplomasi. Dia tuh nggunain media dari dia, nggunain sumber daya dari dia buat ke seluruh dunia, disebarin seluruh dunia. Sampai akhirnya ke distract negara-negara yang dapat, terutama masyarakatnya. Dengan Kayak Korea Selatan juga kan. iya, Ya. Korea juga masuk, Oh, Korean itu lebih Wave. kenceng malah. Korean Wave dia lebih kencang. Itu Oh itu hitungannya soft diplomasi. Iya, soft ya. diplomasi. Tapi dalam sisi yang positif. positif. Karena ya di satu sisi itu kan faktor globalisasi kan. Jadinya ya kita nggak bisa menapik kemungkinan kan kalau soal itu. Pengaruh ekonomi sih. Nah, jadi negara yang yang mengirim kayak gitu, ya dia punya dampak, Punya keuntungan dari sisi ekonomi. Politiknya juga dapat. Iya, terus Semuanya. Jadi dari sisi budaya dia jadi dikenal. Oh iya. lebih ke budaya rajinnya sih yang Iya. yang kita tahu ya kalau di Jepang. Jepang, Korea.
itu bentuk soft diplomasi. Mungkin kalau tadi konflik Palestina Israel kan dia dari sisi konflik ya kan, bukan dari sisi positifnya. Jangankan Israel Palestina, pas Ukraina aja nggak ada yang tahu itu. Oh iya. Ukraina lebih kasihan sih jatuhnya ya. Udah ditipu. Kenapa tuh? Ditipu kenapa? Gua Iya ditipu lah. Udah dijanjiin di Iya. NATO banyak banget. Iya, Oh, gue Iya. korban propaganda juga lagi. Iya. Iya lagi. Yang nggak ada yang tahu sih fakta 100%. Iya. Cuma kita ya harus memilah dengan baik. Nah, berita juga harus difilter dengan sebaik mungkin. Betul. Lagi Buat sekarang anak lagi ini. musim pemilu. Jangan makan hoax. Oh ya, iya jangan lupa pilih pemimpin yang benar Iya. dan baik. Kalau misalnya Anda memilih pemimpin yang salah, lihat Ukraina. Lihat Lihat pemimpinnya Ukraina. pelawak. Gila. Iya, negara dijadiin lawakan. Iya, begitu. Gitu. Untung gak joget ya presiden Ukraina. Aduh, Zelensky joget lagi. Gue nyebutnya Zelensky ya. Oh, Zelensky. Iya, dia kan joget-joget. Betul. Suka sih emang joget-joget. Cocok buat masyarakat lah ya. Ketemu Putin tegang. Bagus, bagus. Cocok buat Perbincangan itu ngantuk. Emang kaitannya banyak. Iya, banyak kaitannya. ya. Makanya Hell no, man. What the lu fuck? bisa narik dari remeh gitu. Kadang mikir kayak lu nonton apa sih anime nggak dapet apa-apa. Kayak ya udah tontonan bocah. Tapi kalau lu nggak ngerti, lu ngertiin di situ banyak konteks yang bisa ditarik. Bahkan bukan soal diplomasi, apa ya, bukan soal pemerintah dunia, politik, tapi juga tentang kesolidaritasan, hak asasi manusia, yang masalah genosida si siapa namanya? Kampungnya Robin di Bantai. Ohara gara-gara tahu latar belakang dunia tuh bla 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 segala macam, orang-orangnya pinter semua dibantai orang-orang pinter. Di mana otaknya? Itu pernah tuh muncul di FYP gua, ada VT bilang kalau One Piece nih kayak genosida, diskriminasi, penjarahan, perbudakan, politik. Yang kayak lu pernah muncul nggak di VT lu kayak di Pernah FYP? pernah gue. Itu spesial One Piece tuh kayak gitu. Jadi nggak remeh pembahasannya, nggak cuma kayak bisa anime Yokwata dar, Iya, adu-adu gitu, enggak. pukul-pukulan, Include semua jadi satu. Semuanya include, satu dunia bener-bener digambarin. Bahkan romance ada. Iya. Wibu-wibu romance. Oke, setelah kita mendengar penjelasan tentang cerita One Piece, kita langsung aja kaitin antara One Piece dengan teori yang ada di hubungan internasional. Coba Randy dijelasin tentang realisme yang ada di One Piece itu gimana sih? Mungkin kalau realisme yang ada di One Piece ya, One Piece ini sejatinya kondisi dunia ini belum damai karena selalu ada konflik. Itu kan satu sisi ya, dia penerapan teori realis juga. Mungkin kalau buat sudut pandang karakter ya, ini kan kita ngomongin aktor, itu gue ngambil dari Akainu contohnya. Ini sifatnya ini mau teman mau musuh ya lu semua itu serigala gitu bagi dia sendiri. Jadi dia terapin prinsip homo homini lupus dari Akainu. Ya, contohnya dia nggak mandang bajak laut, mau lu baik mau lu jahat ya lu tetap bajak laut kayak dibasmi. Di angkatan laut sendiri ya lu mau lu nggak nurut sama gua atau lu membangga sama gua, walaupun lu angkatan laut baik nggak sesuai perintah gua ya lu tetap akan gua turunin gitu dari jabatan. Itu kalau dari realisnya seorang Akainu gitu. Oke, kalau dari liberalisme, Oke. Gunawan? Kalau misalnya dari gue ya terkait liberalisme ini kan sebenarnya kan tentang bagaimana cara kita berpendapat secara kebebasan kan. Dan di sini disampaikan juga sama Bakasencho ya kan. Bakasencho itu selalu menerapkan konsep kebebasan baik dari segi episode 1 sampai sekarang tuh dia selalu menuntut kebebasan gimana dia nggak mau ada pertikaian antar kejadian-kejadian yang ada di dunia itu seperti apa, dan dia nggak mau melihat dunia itu tertindas sebagai gimananya yang dibuat sama pemerintah dunia. Itu sih kalau misalnya dari penilaian gue terhadap liberalis dari One Piece ya, terutama dari Pejuang kebebasan.
Aokiji juga berarti ya. Ya mungkin bisa Aokiji juga. Ketika dia jadi seorang pemimpin nih, ngelihat misalnya ada bajak laut, pasti kan nggak semua bajak laut juga jahat juga kan, pasti dia ketemu oh ada yang baik, berarti bisa diajak diplomasi, bisa diajak oh ya udah damai, kita nyelesain hal ini damai. Beda sama Akainu tadi yang berlangsung lu bajak laut gue bantai. Kalau Aokiji kan dicari dulu nih, oh ternyata bajak lautnya baik, didiplomasiin dulu, dikerjasamain, kayak diobrolin baik-baik, lu jangan nyerang gini-gini, lu kan gua kasih kayak gini, pokoknya kita diplomasi. Aokiji kayak gitu kan. Jadi konflik urusan terakhir ya. Ya, jadi intinya memendam konflik seminimalisir mungkin lah. Oke, kalau tentang marxisme, Pis, Marxisme. dan kaum revolusioner. Kalau Marxisme itu kan kita ngeliat dari ini di One Piece ada kaum revolusioner kan, Monkey D. Dragon, dia nggak mau adanya pemerintah dunia tuh yang kayak bobrok banget. Kita kayak tadi kita udah jelasin Tenryubito, di mana pemerintah dunia tuh dengan semena-mena nganuin masyarakat sipil, diperjualbelikan lah, terus gara-gara lu beda ras lah dijual lebih mahal, kayak Duyung si Cemi mau dijual. Terus masyarakat sipil dirantai, apa kepalanya dijadiin budak, dijadiin kayak kuda. Itu kan bener-bener bobrok banget, padahal dia pemerintah dunia yang ngatur masyarakat sipil harusnya, dimana dari atas ke bawah itu harusnya baik, bukan dari atas ke bawah itu malah jelek. Buat masuk ke Marxis tadi, kita nggak boleh adanya yang masyarakat kelas tadi kan. Tenryubito kan orang yang istilahnya ras paling tinggi kan, gara-gara dia misalnya Putri Duyung, gara-gara dia yang orang yang tinggal di Fishman Island, apa sih namanya, Pulau Ikan, manusia ikan kan, gara-gara dia manusia ikan kayak menjijikan lah, beda dari ras manusia lah, itu kan jadi ada kesenjangan kelas kan, jadi nggak ada kesetaraan. Padahal mereka sama-sama makhluk hidup dan benar-benar sama-sama ya bisa diatur lah, dibawa ke pemerintahan dunia. Tapi kenapa sebagai pemerintahan dunia yang megang ras paling tinggi itu semena-mena terhadap yang beda ras atau ras yang di bawah dia, itu kalau masuk revolusioner. Oke, kalau tentang antara positivis dan post positivis, Mungkin kalau dari One Piece sih bisa diambil dari feminisnya sih. Kalau dari sisi feminisnya sebetulnya ada satu karakter itu namanya Hancock. Dia itu punya titel tuh Ratu Bajak Laut. Dia tinggal itu di pulau yang isi itu cuma cewek doang. Jadi sebenarnya ini jadi bangsa dia ini kayak namanya bukan kaum apa ya, Amazonili lah sebutannya. Dia itu anti terhadap pria karena cowok ini nggak boleh masuk nih ke wilayah dia. Itu bentuk feminis. Kalau bahwasanya dia itu nunjukin perempuan ini bisa tanpa laki-laki sebetulnya, dan kesetaraan itu perlu. Nah di luar dari pulau itu, setiap dia interaksi nih sama orang-orang, banyak orang tuh mau itu cowok mau itu cewek, dia tuh selalu ngedepanin kalau gue sebagai cewek, sebagai bajak laut juga kuat gitu, nggak cuma yang cowok aja. Itu mungkin dari sisi feminisnya Boa Hancock. oke, kalau dari sisi postmodernisnya, kayak kepentingan itu kan dipengaruhi oleh relasi kuasa. Oleh seorang yang misalnya yang punya power gitu. Tapi kalau gue bisa ini sih mau nambahin juga, kayak contohnya pemerintah dunia ya, kayak ngasih kabar ke masyarakat sipil, lu semua nggak boleh ya, masyarakat sipil harus berhati-hati. Terus kayak angkatan laut kayak ngasih kabar ke masyarakatnya lewat medianya, lewat pokoknya iya masanya lah, kayak gimana caranya lu nggak boleh deket-deket sama bajak laut itu semuanya jahat semua. Nah, itu kan dari situ otomatis sebagai masyarakat sipil, karena dia lebih di bawah daripada pemerintahan dunia yang punya kuasa, otomatis didengerin kan pasti. Nah, menurut gua penarikan teori posmo tuh ada di kasus pemerintah dunia ngasih kabar ke masyarakat sipil, habis itu masyarakat sipil langsung dengerin apa yang pemerintah dunia katakan. Kayak misalnya jangan dekat-dekat sama bajak laut itu jahat, bla bla segala macam, padahal nggak semua bajak laut juga jahat. Ya, itu kan? itu doktrin Garp yang waktu itu pas masih kecil ya si Luffy. Waktu itu dikasih beberapa kali obrolan gitu sama Garp. Pokoknya jangan pernah deket sama bajak laut, karena bajak laut itu nggak membawa impact dia yang baik. Makanya si Luffy Ace itu mau dimasukin ke Marine awalnya kan. Cuman setelah Luffy bertemu sama Shanks lebih dahulu, ngelihat sisi bajak laut itu seperti apa, ternyata bajak laut itu nggak sepenuhnya jahat gitu loh. Ya ada sisi adilnya juga Shanks ini. Kayak gitu sih yang lu tangkap kalau misalnya. Kalau relasi kuasa buat power ya,
Iya. Itu ada satu villain namanya Don Quixote do Flamingo. Oh, Flamingo. Jadi itu dia dulu mantan Tenryubito yang diusir dari tempat tinggal Tenryubito karena ya kasus lah. Nah dia ini karena dia mantan Tenryubito jadi dia punya relasi kuat ke pemerintah dunia. Jadi dia bisa seenaknya ngatur media karena dia punya relasi itu supaya media ini nurut gitu sama dia. Padahal kalau dilihat dari sekarang udah Flamingo cuma bajak laut biasa doang. Cuman karena dia punya relasi yang kuat terus juga dari relasi itu dimanfaatin buat dia jadi Shichibukai, akhirnya dia punya hak spesial. Jadi kayak nyambung ke critical thinking gitu ya. Jadi suatu pengetahuan itu terkadang dibuat oleh seseorang dan untuk suatu kepentingan seperti contohnya tadi kan. Itu masuk juga ke critical thinking. Outlook. Ada juga konstruktivisme. Coba dong dijelasin Gunawan atau Randi Banyak tuh bang. tentang konstruktivisme. Randy dulu dah. Kalau dari Randy gimana kalau Ide suatu pemimpin. Kan ide yang mempengaruhi perilaku setiap atau aktor ya. Itu lebih ya kalau ini urus tektokannya tuh kayak pemimpin ke masyarakat sih lebih tepatnya. Kayak postmod lagi. Iya. Kurang lebih. Kalau postmod kan bisa dari bahkan masyarakat luas boy bisa mempengaruhi gitu. Kalau ini lebih ke pemimpinnya gitu. Pemimpinnya ini sebenarnya ya kunci dari pemimpin pemerintah diri sendiri itu sama. Gimana dia menjaga 800 tahun rahasia kalau emang pemerintah dunia ini ya yang megang semuanya gitu. Dia itu berusaha nutupin lewat apa? Lewat doktrin-doktrin ke masyarakat kalau sejarah masa lalu itu nggak boleh dibahas. Makanya poneglyph yang ada di One Piece tuh dihancurin. Makanya bajak laut selalu dituntut yang mau nyari One Piece ya harus dimusnahin ya karena itu. Karena kalau udah ketemu One Piece itu akan mengungkap sejarah 800 tahun yang lalu gitu. Dimana yang perang pemerintah sama kerajaan yang kuno, ibarat kerajaan yang paling kuat zaman dulunya. Tuh. Jadi dia mengaruhi perilaku masyarakat dari sama ini lewat media massa, lewat propaganda, lewat doktrin. Tuh. Oke, jadi kaitan antara One Piece dengan teori hubungan internasional adalah sebagai berikut. Nah, ada satu yang bikin gue penasaran banget nih, yang dari tadi pengen gue bahas. Dari masing-masing kalian ada nggak sih karakter favorit gitu di One Piece? Coba gantian tadi kan Reddy, sekarang dari Apis dulu deh. Moderator. Moderator ya. Iya. Saya nih langsung moderator kayak tokoh favorit gue sih sebenarnya gue banyak sih sebenarnya, cuma ada satu sih sebenarnya yang benar-benar keren banget. Nggak boleh kru Luffy ya? Nggak boleh ya, nggak kalau boleh gue kru Luffy Luffy. tenang aja. Bapaknya Luffy gue langsung. Grejen. Bapaknya Luffy. Lutfi. Bapaknya Luffy langsung. Dia sebagai revolusioner di mana dia menegakkan keadilan setinggi-tingginya. Jangan ada mentang-mentang lu jadi kuasa nih, mentang-mentang lu jadi penguasa, lu menindas orang-orang yang gak punya kuasa, gak punya apa ya, benar-benar ya udah di bawah lu. Ya itu menurut gua keren banget. Jadi menjunjung tinggi keadilan, pengen ngeberantas mentang-mentang kayak seolah-olah tuh marinir iya benar marin angkatan laut, terus pemerintah dunia tuh seolah-olah dia suci aja gitu, dia nggak punya kesalahan, dan pemerintah dunia tuh bersih seolah-olah, dan masyarakat percaya bodohnya. Nah, kenapa ada Monkey Dragon itu buat lu jangan segoblok itu, jangan sebodoh itu dibodohin sama angkatan laut, dibodohin sama pemerintah dunia. Dia juga sebenarnya kotor mainnya, makanya harus dijunjung tinggi keadilan, dibuka semuanya transparan antara masyarakat, pemerintah dunia, antara masyarakat dan pemerintah dunia, dan juga angkatan laut. Jadi semuanya dibongkar, jadi ditinggikan dan ditegakkan keadilan gitu. Oke, kalau dari Gunawan? Kalau gue sih lebih ke Kurohige sih. Kurohige. Iya, dia menurut gue apa ya, nggak pernah memaksakan suatu hal yang nggak bisa dia capai, tapi pelan-pelan dia tuh step by step orangnya, nggak mau yang langsung ngegas aja gitu loh. Beda sama kayak Luffy. Kalau Luffy kan apapun rintangannya kan dia mah gas aja. Kalau Kurohige kan perlu step by stepnya, dia pelajarin dulu hal-halnya itu kayak gimana, dia lakuin pelan-pelan. Untuk jadi Yonko kayak gimana, dia harus bunuh siapa. Tuh kayak gitu sih kalau gue, tokoh favorit gue ya jauh ini. Oke, kalau dari Randy sendiri? Kalau gua ini dari point of view Marine sebenarnya gua ngeliat di satu karakter yang paling gue suka. Jadi ini sebenarnya gue bakal jadi public enemy nih. Karena banyak pertentangan gue Akainu Sakazuki. Karena apa? Satu,
ini kan jadi kita kan nonton One Piece ini kita lebih banyak lihat point of view Luffy kan, bajak laut ya kan. Seakan-akan Marine ini villain musuhnya gitu. Padahal ya Marine ini ya justru pihak yang benar ya, bajak laut yang salah mau sebaik apapun Luffy. Nah, prinsip yang dipegang Shaka ini kan absolute justice. Dari absolute justice itu dia menerapkan prinsip yang dimana semua bajak laut itu ya salah, harus musnah. Itu jelas sebagai penegak hukum, sebagai pihak marinir ya lo harus kayak gitu, punya prinsip kayak gitu. Dan juga dia orangnya nggak bertele-tele, dia nggak peduli siapapun lawannya, sekuat apapun dia akan sikat. Cuman pas dia sekarang di Fleet Admiralnya emang agak turun karena dia pihak paling tingginya kan, susah. Justru kok pasti jadi admiral tuh dia sikat, Yonko sekalipun dihajar sama dia. Ya kalau sisanya ya bukan berdasarkan sifat, ya berdasarkan power aja sih sebenarnya. Oke. Kalau dari gue sendiri tuh karakter favorit gue si Rohige alias Oyaji. Kenapa? Dari bajak laut yang lain, melaut itu pengen nyari One Piece, harta karun. Sementara si Rohige itu beda, dia keluar dari bajak laut Rock the Sebek, malah berlayar itu untuk mencari keluarga. Jadi kru-krunya dia itu dari orang-orang yang terasingkan, dicari yang kuat, masuk ke bajak laut dia. Dia itu sempat ditawarin One Piece kan sama Roger itu. Ya, tapi dia menolak karena emang tujuan dia itu ke laut untuk mencari keluarga. Nah, itu menurut gue beda banget sih. Solidaritasan berarti ya. Solidaritas. Apa sih? Dadanya bolong 2. Iya. Saking kuatnya itu Mati berdiri ya. mati berdiri itu Ya keren, mati paling keren. salah satu Yang keren sih. scene yang bikin gue nangis itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih arc favorit para nakama ini dan scene favoritnya tuh yang mana gitu? Gimana Ren? Dari lu dulu. Kalau gua favorit gua banget Enies Lobby. Enies Lobby. Itu momen pertama dari Robin diculik. Itu kan Robin di situ masih belum dipercaya sama krunya sendiri beberapa, kecuali Luffy ya. Kalau Luffy emang karena tolol kan. Terus di situ Robin dia demi dirinya dia nyelamatin krunya, jadi Sandra, tapi pada akhirnya ya semua krunya nyelamatin dia. Terutama di situ paling keren gue liat Sanji. Karena dia Mr. Prince. Mr. Prince ini dia benar-benar nyelinap masuk, dia cari tahu musuh sebenarnya siapa, kebongkarnya gimana, Robin di mana, itu dari Sanji. Nah, setelah arc itu udah penyelamatan Robin itu benar-benar epic banget, mulai dari bendera pemerintah dunia dibakar, terus Luffy gear second pertama sama gear ketiga pertama juga. Ngalahin Rob Lucci, terus ngelawan benar-benar pemerintah dunia langsung, orang-orang pemerintah dunia langsung. Terus yang terakhir finalnya pas banget, Going Merry. Itu aku paling kayak dari awal dibangun ceritanya udah megah banget. Keren sih. Penutupannya finalnya Going Merry di Batarwa itu. Itu fun fact-nya gue nangis di One Piece cuma satu doang, Going Merry. Sisanya udah sedih aja. Kalau itu gue bener nangis soalnya wah itu dalam banget. Bisa-bisa kapal tuh, kapal bukan karakter orang, kapal. Iya, lu bayangin nangisin kapal. Nangisin Kapan kapal. lagi? Orang yang kayak Randy nangisin kapal. Bayangin. Lu berarti kalau mau mikat hati Randy jangan kasih apa-apa. Kasih kapal. Lanjut Genawan. Iya, kalau dari gue tuh arc favorit gue sih sebenarnya itu yang apa sih yang perebutan buah iblisnya Es ya? Iya. Colosseum. Iya, Colosseum. Di apa Dressrosa ya, Flamingo. Iya, itu bos suka banget sih, favorit itu. Di situ kayak semua bajak laut itu diuji kan, kayak di Tarung. Masalahnya tarungnya tuh bukan 1 lawan 1, itu langsung 100. Iya, 100 itu satu arena tuh dijadiin 1 tuh, 100 orang buat ngalahin 1. Ya udah, itu menurut gue sih suatu kebanggaan ya, dimana pride bajak laut itu dikeluarin gitu loh, siapa yang paling terkuat gitu loh, bukan masalah harga buronan, tapi masalah siapa yang terkuat aja di situ, yang bisa bertahan sampai akhir. Itu sih kalau arc favorit gue. Dan apa ya, scene-nya tuh paling sedih menurut gue itu pas Sabo malam-malam nengokin Luffy pas abis lawan. Iya itu
itu juga dia nyampein pesan yang sama kayak S waktu itu kasih pesan sama ke kru Mugiwara, tolong jaga Luffy ya kan, karena ya Luffy ya kita tahu sendiri juga udah disebut juga kan sama Randy tadi ya begitu, dia ngasih kepercayaan ke kru Mugiwara buat nitip Luffy-nya gitu loh. Itu sih menurut gue sedih sih kalau scene yang benar-benar apa ya, sedih buat gue karena seorang kakak tuh nggak mungkin nggak peduli sama adiknya. Itu sih. Kelas. Oke, kalau dari gue sendiri ya seperti yang gue sebut tadi di Marineford, jelas tuh epic banget dari awal si bajak laut Shirohige itu kapalnya tiba-tiba dari dalam laut ya, dari dalam laut pakai gelembung bisa keluar dari tengah-tengah pertarungan. Di situ dia langsung bertarung walau ujung-ujungnya es mati ditinju sama Donat. jadi donat sama Akainu. Itu sedih sih sampai ujung-ujungnya itu sempat berhasil kan ya Luffy tuh nyelamatin, cuma ya demi melindungi adiknya sendiri Es rela berkorban. Ya, tuh. Betul. Lanjut Apis. Rekor dunia juga tuh Marineford. Emang iya? Iya, masuk. World record. Itu penonton terbanyak tuh di situ. Iya sama episode megah lah soalnya tuh gimana anime sejarah, semua karakter Semuanya datang kumpul Jadi satu di situ. Terus Kalau buat gue ya, gue sebenarnya ada banyak sih, Banyak. loh. Sebenarnya dari perjalanan, sebenarnya masuk ke Marineford sih, dari perjalanan Fall Down yang nyelamatin Es, ketemu Es, diselamatin itu epic banget. Apa? Luffy ketemu Buggy, ngebukain tuh gunting-gunting lantai itu sama siapa tuh nggak tahu gua. Sampai kena racun emang. Iya, sampai kena racun masih hidup lagi. Itu perjalanan dari Impel Down ke Marineford tuh gokil banget, itu epic banget. Sampai Shanks tuh apa ya, ngebubarin perang, Shirohige mati, semuanya keluar, karakter Buggy lah segala macam, ketemu sama Shanks itu keren banget anjir. Sama ini, sama bener Enies Lobby, itu Enies Lobby juga epic banget. Gue epicnya di situ Robin sih. Di situ sedihnya dapat banget. Robin punya ibu ternyata, terus habis itu akhirnya ketemu ibunya. Pas ketemu ibunya di detik itu juga langsung meninggal ibunya, dibantai aja tempat rumahnya Ohara. flashback ke Robin Itu sedih banget. Terus habis itu dia ketemu sama si siapa namanya, Saul ya. Saul terus Saulnya akhirnya dibukuin sama Aokiji gara-gara dia berkhianat. Itu sedih banget, bener-bener orang yang merasa penting dalam hidup Robin hilang. Udah orang, tempat tinggal, semuanya lah hilang. Udah akhirnya jadi buronan, nggak tahu luntang-lantung kemarin. Itu sedih banget coy. Oke, setelah kita mendengar pembicaraan tentang One Piece, kaitan One Piece dengan teori hubungan internasional dan karakter favorit serta arc favorit, gue ngucapin terima kasih banget nih buat Gunawan dan Randy yang udah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Interplago ini. Ini abang-abang kita semuanya. Thank you banget nih abang-abang ya. Terima kasih banget buat Interplago. Ini sangat-sangat membuka wawasan luas. Tuh, Mengambil dari anime ke teori perspektif baru dalam memandang hubungan internasional. thinking. Pas Interplago wadahnya bagus. Oke, buat sobat Interplagis, jangan lupa nonton episode selanjutnya yang tentunya dengan pembahasan yang keren di podcast Interplago. Terima kasih, dadah sobat Interplagis.